Perang Aceh adalah salah satu dari banyaknya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1904 adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan Belanda. Pernyataan Perang Belanda terhadap Aceh terjadi pada 26 Maret 1873 dan mulai menembakkan meriam dari kapal perang Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh. Sejarah Perang Aceh menjadi peperangan yang paling lama dan paling besar yang pernah dilakukan bangsa Indonesia. Bahkan setelah Kesultanan Aceh menyatakan menyerah pada 1904. Perlawanan secara gerilya dan acak masih dilakukan oleh rakyat Aceh, sehingga total waktu peperangan sebenarnya memakan waktu 69 tahun, sejak 1873 sampai 1942. Dalam sejarah Perang Aceh menelan korban hingga 100.000 orang dari kedua belah pihak sejak penyerbuan Belanda di pantai Ciremen pada April 1873. Pada penyerbuan yang dipimpin oleh Johann Herman Rudolf Kohler yang langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman tersebut, sekitar 37.500 orang dari pihak Belanda tewas, 70.000 orang dari Aceh tewas, dan 500.000 orang mengalami luka-luka. Perang Aceh terjadi dalam beberapa fase sepanjang puluhan tahun. Perang Aceh pertama tahun 1873 sampai 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler. Mereka dapat mengalahkan Kohler dan 3.000 orang prajuritnya. Bahkan Kohler tewas pada 14 April 1873. Perang lalu berkecamuk di mana-mana 10 hari setelahnya. Perang paling besar terjadi untuk merebutkan kembali Masjid Raya Baitur Rahman bersama bantuan dari beberapa kelompok pasukan dari Paukan Banda Aceh, Lambuk, Lampuuk, Paukan Bada, Lambada, dan Krung Raya. Pasukan Belanda lalu dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten. Perang Aceh kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Sejarah Perang Aceh memasuki babak kedua, di mana Belanda di bawah pimpinannya Jenderal John van Swieten berhasil menduduki Karaton Sultan pada 26 Januari 1874. Karaton dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Untungnya sebelum itu Sultan dan keluarga sudah melarikan diri ke Lungbata. Kenil mengumumkan perang kedua pada 20 November 1873. Sesudah kegagalan pada perang pertama, Belanda pada saat itu sedang mencoba menguasai seluruh Indonesia. Bergerak pada November 1873 sampai April 1874. Pada bulan Januari 1874, Belanda berpikir bahwa mereka sudah menang perang sehingga mengumumkan pembubaran Kesultanan Aceh. Namun pihak Aceh masih melawan. Walaupun Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya telah melarikan diri ke bukit dan Sultan meninggal akibat kolera pada 26 Januari 1874. Para ulama Aceh membentuk pasukan jihad yang dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro, sedangkan rakyat membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Tengku Umar dan Cut Nyadin. Ketiganya kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional dari Aceh, Tuanku Muhammad Daud Shah, yang masih belia kemudian diumumkan sebagai Sultan Ibrahim Mansur Shah pada tahun 1874 sampai 1903 dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Perang Aceh ketiga tahun 1881 sampai 1899. Dalam sejarah Perang Aceh ketiga, perang dilanjutkan melalui cara gerilya berupa perang fisabilillah. Perang gerilya berlangsung hingga 1903 yang dipimpin Tengku Umar, Panglima Polim dan Sultan Aceh. Tengku Umar terus memimpin serangan ke pos-pos Belanda hingga dapat menguasai Melabuh pada 1882. Belanda sampai menggunakan pasukan khusus bernama Korps Marichaussee Teefwit, tentara kerajaan Hindia Belanda. Mereka bukan tentara Belanda asli, melainkan para serdadu bayaran Indonesia yang berasal dari Jawa serta Maluku yang sudah dilatih oleh Belanda. Penyerbuan terus dilakukan ke daerah-daerah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1899,
Pasukan Aceh diserang mendadak oleh pihak Van der Dussen di Melabuh, dan Tunku Umar gugur. Cut Nyak kemudian melanjutkan perjuangan sebagai komandan gerilya seperti penyebab peristiwa Aceh 1990 dan bangunan sejarah di Aceh.